Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia telah absen dalam 1 minggu terakhir. Hari ini kami baru sempat lagi teman-teman semua. Memang kami dalam bulan Ramadan kemarin kami tidak begitu fokus untuk mengupdatekan untuk Anda tentang berita secara fundamental, secara teknikal di ruang cryptocurrency setelah bulan Ramadan dan kita sudah merayakan Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri bagi Muslim ya. Mungkin di antara Anda teman-teman semua yang beragama Islam, saya mengucapkan ya, walaupun juga bukan beragama Islam ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin teman-teman semua yang mungkin diantara teman-teman ada kesalahan yang saya ucapkan dan lain sebagainya. Saya minta maaf teman-teman. Terlepas dari itu, maka pada kesempatan kali ini kembali saya akan menginformasikan kepada Anda semua apa yang terjadi di ruang kripto, berita apa lagi yang datang hari ini setelah lebaran ini, dan kita melihat memang pergerakan Bitcoin, altcoin, global market cap itu mengalami penurunan ya. Bitcoinnya mengalami penurunan kembali walaupun memang sempat menyentuh di kisaran harga 31.000 US dolaran, dan saat ini saya memantau tadi di kisaran 27.000 US dollar per BTC nya, dan kita akan melihat di coin market cap, data dari coin market cap CMC, dan kita melihat untuk ya global market cap dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan, naik 1,2%, masih di atas 1,1 triliun, 1,17 triliun US dolaran. Dan kalau kita pantau si Bitcoinnya ya, terkoreksi di 27.000 US dolaran saat ini dalam 24 jam terakhir sedikit naik 0,9%, 95%. 7 hari terakhir ya, sangat dalam penurunannya sekitar 9,16%. Menyusul kita pantau Ethereum di kisaran harga 1.866 US dollar, masih dalam keadaan kenaikan juga ya, mirip-mirip seperti Bitcoin, kenaikan dalam 24 jam terakhir sedikit 0,86%-an. Kemudian ada BNB di sana mengalami kenaikan 1,7%, kemudian XRP 2,7% lebih, kemudian Cardano 1% ke atas, Dogecoin juga dalam keadaan kenaikan 1%, Solana 3,1%, Polygon Matic 0,91%. Intinya memang dalam 24 jam terakhir, 1 hari terakhir artinya, nah kenaikan Bitcoin ya memang mengikut ya, diikuti dengan beberapa altcoin lainnya mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir. Tetapi kalau teman-teman lihat sekilas secara time frame 7 day, nah itu Bitcoin dan banyak altcoin lainnya itu dalam performa penurunan teman-teman semua, seperti itu. Untuk Shiba Inu, salah satu meme coin, salah satu koin meme yang sangat banyak orang favoritkan, seperti itu. Saat ini dalam peringkat 14 dengan kenaikan 1,69%, 7 hari terakhir koreksi 9% lebih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa berita secara fundamental. Ada berapa dompet Bitcoin ya yang aktif kembali dalam 10 tahun terakhir ya, artinya 10 tahun alamat dompet ini tidak aktif dan kemudian dideteksi oleh beberapa perusahaan analitik on-chain ya, termaksud Log On-chain, kemudian juga Wall Alert, itu mengidentifikasi bahwa alamat ini bergerak sejak 10 tahun terakhir ya, artinya baru nanti hari ini baru bergerak lagi seribuan. Intinya dia menyimpan sekitar 1.000 Bitcoin lebih teman-teman. Kalau di dolar sekitar 31 juta US dolaran, seperti itu. Baik, saya akan langsung ulas. Berita ini bersumber dari Watcher Guru. Dompet Bitcoin ya, dikenal dengan dormant, bangkit setelah 10,5 tahun, bergerak sekitar 279 BTC yang bergerak ya, diidentifikasi dalam perkembangan yang tidak diragukan lagi. Menarik. Wall Alert, salah satu analitik on-chain ya teman-teman semua, melaporkan bahwa era Satoshi yang tidak aktif, artinya dompet yang tidak aktif itu masih era Satoshi ya, karena ini 10 tahun terakhir teman-teman. Dompet Bitcoin telah terbangun setelah 10,5 tahun. Selanjutnya, dompet yang sebelumnya tidak aktif mulai memindahkan 279 BTC dari kepemilikannya. Alamat dompet yang tidak aktif dilaporkan berisi sekitar 1.128 BTC dalam kalkulasi dolar 31 juta US dollar lebih hari ini, dalam hitungan hari ini ya, dengan harga hari ini. Selain itu, Log On-chain memberikan konteks kebangkitan
menyatakan bahwa 279 BTC ditransfer ke 3 alamat baru. Alternatifnya, data menunjukkan dompet telah menerima sekitar 1.128 BTC pada Oktober 2012 dan Mei 2013 ketika harga masing-masing hanya sekitar 12 dan juga 195 US dolaran. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi, harga ini terjadi tahun itu teman-teman ya, sekitar tahun 2012, tahun 2013. Memang harga Bitcoin saat itu masih sangat murah sekali teman-teman semua. Maka dari itu mungkin ini salah satu penyebab sehingga memicu spekulasi lagi di market. Kenapa mengalami penurunan? Karena terlihat ada beberapa pergerakan dompet kripto ya, Bitcoin maksud saya di sini. Kemungkinan mereka akan menjualnya. Makanya kenapa para trader mungkin keluar lagi, melakukan close lagi sehingga melakukan penjualan lagi sehingga memicu market itu kembali terkoreksi. Ketika Bitcoin terkoreksi, kemungkinan besar altcoin lainnya biasanya sih dia juga akan ikut koreksi. Dan kemudian pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman salah satu meme coin ya, disebut dengan PEP. Memang namanya agak aneh ya bagi kita orang Indonesia, namanya PEP ya. Dia dibangun di blockchain Ethereum. Jadi saya tunjukkan kepada teman-teman kenaikan saat ini saja dalam 24 jam terakhir kenaikannya sudah mencapai 34%. Ini dalam satu hari terakhir teman-teman, kenaikan 34%. Dan kalau kita melihat dalam beberapa hari terakhir di CMC, memang kenaikannya sudah ribuan persen, bahkan ratusan persen atau ribuan persen lah, seperti itu. Nah, proyek ini dibangun di blockchain Ethereum. Nah, teman-teman bisa lihat dalam kontraknya, dia menggunakan kontrak blockchain daripada si Ethereum. Dan kalau kita melihat sekilas dalam time frame 1 day ya, kenaikan 34%-an ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat chartnya. Kemudian 7 hari terakhir juga terlihat sekilas dia mengalami kenaikan. Kemudian 1 minggu terakhir kenaikan, 3 minggu terakhir kenaikan. Memang ini merupakan meme coin yang baru muncul di tahun 2023 ini, seperti itu. Dan kalau kita melihat, kalau saya tunjukkan kepada teman-teman website mereka, memang websitenya tidak begitu tidak begitu banyak pemberitahuan dari mereka. Intinya dalam website ini ada peta jalan seperti biasa, seperti proyek-proyek lainnya tentang proyek ini juga menunjukkan apa sih proyek ini ya teman-teman semua. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda. Pep bosan menonton semua orang bermain kentang panas dengan taruhan tak berujung koin SIP. Ya, ini alamat intinya apa ya? Saya kurang tahu juga kenapa ini mungkin seperti alamat ya teman-teman semua. Keluarga Inu menjalani harinya. Saatnya meme yang paling dikenal di dunia mengambil alih kekuasaannya sebagai raja meme. Pep ada di sini untuk membuat meme coin hebat lagi, meluncurkan stealth tanpa presale, 0 pajak, LP dibakar, liquidity price dibakar, dan kontrak dibatalkan. Pep adalah koin untuk rakyat selamanya, didorong oleh daya memetik murni. Biarkan Pep menunjukkan jalannya. Nah, jika teman-teman ingin melakukan pembelian, pastikan disclaimer on, lakukan riset sebelum melakukan pembelian altcoin apapun. Ini sering saya sampaikan kepada teman-teman semua ketika saya mereview beberapa altcoin yang berpotensi. Nah, di sini untuk cara membelinya memang sangat mudah seperti biasa. Anda bisa menggunakan beberapa wallet kripto seperti mungkin MetaMask atau Trust Wallet. Nah, di sini ada contoh, misalnya dia mencontohkan seperti MetaMask teman-teman semua. Tentunya kalian harus mempunyai MetaMask, menyimpan Ethereum karena ini menggunakan blockchain Ethereum ya teman-teman. Kemudian kalian bisa melakukan swap menggunakan Uniswap ya. Kemudian tukar ETH Anda ke PEP seperti biasalah. Pastinya jika Anda sering bermain kripto micin, teman-teman ya sudah mengetahui hal ini. Untuk pasokan awal dari token ini sekitar juta miliar triliun, 420 ribu juta miliar triliun, 420 triliun lebih, 420 triliun lebih pasokan dari PEP ini. Tidak ada pajak, tidak ada omong kosong, sederhana itu. 9,1% token dikirim ke kumpulan likuiditas, token LP dibakar ya, liquidity price dibakar, dan kontrak dibatalkan. Sisa 6,9% dari pasokan disimpan dalam dompet multisig hanya untuk digunakan sebagai token untuk daftar bursa terpusat, jembatan, dan kumpulan likuiditas di masa mendatang. Dompet ini mudah dilacak dengan nama INS
checks wallet ETH. Seperti inilah, dan di sini juga ada peta jalan. Jika teman-teman ingin melihatnya silahkan, ada peta jalan yang mereka tunjukkan di website mereka. Dan U2Day menginformasikan juga tentang altcoin ini. Meme token PEP menunjukkan peningkatan 40% setelah terjun 60%. Ya, memang walaupun beberapa hari terakhir ya, PEP ini memang sempat terjun 60%, kemudian mengalami kenaikan lagi. Nah, seperti inilah memang altcoin micin yang masih yang market cap-nya itu masih kecil, memang fluktuatifannya itu sangat besar. Resiko bermain di altcoin seperti ini sangat besar, teman-teman semua. Token meme, ya, salah satu penulis mengatakan token meme yang mengalahkan semua rekor sedang naik secara besar-besaran, tetapi masih membawa banyak resiko bagi portofolio investor. Cryptocurrency meme PEP baru-baru ini menarik perhatian komunitas kripto menyusul peningkatan nilai yang mengejutkan sebesar 7.500-an kali hanya dalam beberapa hari. Pertumbuhan pesat ini menempatkan PEP sebagai salah satu aset digital dengan pertumbuhan tercepat secara global, namun koreksi tajam 60% segera menyusul, memicu kepanikan di kalangan investor dan memicu desas-desus tentang penarikan beramai-ramai, ya, seperti itu, penarikan pengembang maksudnya. Terlepas dari kekhawatiran ini, harga token meme pulih relatif cepat, mendapatkan kembali 40% dari nilainya. Hari ini saja tadi kita melihat ya, sekitar 30% lebih. Artinya itu selalu mengalami kenaikan dan penurunan, teman-teman. Sangat penting bagi investor, ya, ini seperti pengingatan untuk kita semua. Sangat penting bagi investor untuk mempertimbangkan potensi risiko dan manfaat yang terkait dengan aset tersebut dan membuat keputusan berdasarkan toleransi risiko masing-masing dan tujuan investasi. Intinya, jika kalian ingin membeli altcoin yang sangat besar risiko seperti ini, memang potensi untungnya besar dan juga ruginya besar, teman-teman semua. Ya, intinya risiko rugi dan risiko untung itu sejalan lah, ya, ketika kalian melakukan pembelian koin-koin meme, ya, koin micin yang masih kecil market cap-nya seperti itu. Dan kalau kita bantu sekilas untuk website, untuk sosial media Twitter mereka, pengikutnya lumayan ya, 63.000 pengikut, dan mereka juga di sini menunjukkan ya postingan yang mereka sematkan tentang proyek PEP ini. Di sini ada Telegram grup mereka, kemudian websitenya, kemudian coin market cap, ya. Mereka tunjukkan koin mereka di coin market cap, teman-teman, ya, jika kalian ingin melihat. Kemudian juga di sini ada charts-nya. Anda bisa lihat chart daripada proyek ini di DexTools. Kemudian kontrak address-nya, ya, ini dia, teman-teman, ya. Jika kalian ini tidak salah, kontrak address daripada proyek ini, ya, ini kalian lihat jika kalian ingin melakukan pembelian. Bisa seperti itu. Nah, mereka memanfaatkan juga postingan dari Elon Musk dalam beberapa bulan terakhir, ya. Ini ada gambar seperti gambar logo dari PEP juga. Seperti itu. Saya pikir seperti itu video kali ini. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, ya, di kalangan kripto, orang-orang yang pro dengan kripto, yang menginvestasikan duit mereka di kripto. Maka dari itu pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia agar teman-teman mendapatkan update terbaru apa yang terjadi di ruang kripto. Dengan saya Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.